Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk mahasiswi semester 6 yang saya banggakan, Alhamdulillah kita bisa ketemu meskipun secara virtual pada mata kuliah eh, PPL ya, PPL 1, yang ini adalah pertemuan ketiga semestinya ya, tapi mohon maaf saya tidak bisa hadir karena nanti agak ada agenda untuk bimbingan manasik haji ya, bagi jamaah haji tahun 2025. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan memberikan pengantar untuk nanti mempersiapkan kalian melaksanakan praktek mengajar atau micro teaching di hadapan teman-teman ya. Jadi ini sifatnya adalah pengantar mata kuliah kita. Saya akan memberikan bekal terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Ini merupakan sebuah keterampilan yang sangat penting kalian kuasai sebelum nanti kalian mengajar, baik itu di hadapan teman-temannya sendiri maupun di hadapan peserta didik. Ini yang harus kalian kuasai. Jadi ada beberapa keterampilan mengajar di sini kita tulis ada 8 keterampilan mengajar yang harus kalian kuasai. Ini keterampilan dasarnya, yaitu yang pertama adalah bertanya dasar dan lanjut, yang kedua adalah memberikan penguatan, yang ketiga memberikan variasi, yang keempat mampu menjelaskan, yang kelima membuka dan menutup pembelajaran, yang keenam memimpin diskusi di kelompok kecil, yang ketujuh mengelola kelas, dan yang keempat mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ini adalah keterampilan mengajar paling dasar yang harus kalian kuasai untuk persiapan PPL nanti. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar. Nah, di dalam mengajar kalian tidak lepas dari eh, kesempatan atau memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan tanya jawab. Nah, pertama bisa guru sendiri yang memulai dengan memberikan pertanyaan. Karena jika peserta, kadang-kadang mungkin kita sudah memotivasi peserta didik untuk bertanya, tapi kebanyakan peserta didik kita masih sulit untuk bertanya. Oleh karena itu, guru juga perlu memancing untuk bertanya, dan guru juga harus memiliki keterampilan bertanya dasar. Bagaimana sih keterampilan bertanya untuk yang tingkat dasar ini? Yaitu diantaranya kalian harus mampu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pembelajaran. Jadi pertanyaan yang kalian berikan kepada peserta didik harus mampu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu kepada peserta didik terkait dengan materi pembelajaran kita. Nah, ketika kita misalkan mengajar materi toharoh, nah maka kita juga bisa bertanya kepada peserta didik, apa yang sudah kalian ketahui tentang toharo? Apa sih yang menarik dari konsep toharo? Yang itu merupakan pertanyaannya nanti bisa membawa peserta didik ke rasa ingin tahu yang mendalam dari apa yang kita sampaikan. Kemudian juga bisa juga ya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian untuk menanyakan tentang apa sih yang sudah diketahui dan yang belum diketahui terkait dengan konsep yang mau kita ajarkan pada peserta didik. Yang kedua, pertanyaan itu untuk memusatkan perhatian peserta didik terhadap fokus permasalahan yang sedang dibahas. Jadi supaya lebih terpusat perhatiannya. Hari ini kita akan membahas tentang toharo. Anak-anak, kira-kira konsep apa saja yang perlu kita ketahui terkait toharo itu? Apa saja yang harus kalian ketahui untuk materi toharo ini? Sholat, terkait dengan sholat. Kira-kira apa saja materi yang harus kita pahami terkait dengan sholat ini? Apa saja? Nah, itu. Kemudian berikutnya meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Pertanyaan juga bisa meningkatkan, diharapkan bisa meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Misalkan, anak-anak, kamu sudah pernah sholat? Nah, apakah kamu tahu tentang sholat? Bagaimana tata cara sholat? Apakah sholat kalian sudah benar? Nah, sehingga nanti ketika kita bertanya seperti itu, apakah sholat kita sudah benar? Maka itu akan bisa memancing peserta didik untuk mencari atau beraktivitas mencari tahu apakah sholatnya sudah benar atau belum. Pertanyaan juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dari kemampuan berpikir tingkat rendah ke kemampuan berpikir yang lebih tingkat tinggi. Dari tadi kita tanya tentang apa itu toharo misalkan. Kemudian berikutnya kita pancing lagi dengan pertanyaan berikutnya. Jika anak sudah tahu kira-kira hikmah apa sih hikmah dari toharo yang sudah kalian lakukan selama ini? Nah, hikmahnya untuk kalian apa?
Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa memancing ke kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Kalau tadi konsep itu masih dasar, apa sih pengertian toharo, macam-macam toharo, kemudian hikmah dari toharo. Kemudian yang kelima, membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Misalkan tujuan pembelajaran kita ini adalah peserta didik mampu peserta didik mengetahui atau mampu menganalisis kandungan Quran surat Atin. Nah, itu bisa kita tanya, misalkan, anak-anak, dari Quran surat Atin yang sudah kalian baca, coba disimbolkan apa sih kandungan dari Quran surat Atin ayat terakhir misalkan. Nah, itu bisa kita tanyakan ke peserta didik karena itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sudah disepakati, tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh guru. Kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu terkait dengan komponen-komponen yang ada dalam keterampilan bertanya tingkat dasar. Apa saja komponen yang ada itu? Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas. Jadi pertanyaan itu harus jelas untuk peserta didik. Kata-kata yang dipilih itu juga harus tepat. Misalkan, apa sih pengertian dari toharo? Manfaat toharo bagi kehidupan kita sehari-hari itu apa? Nah, ini harus jelas dan tepat juga sehingga tidak perlu bertele-tele. Kalau bertele-tele nanti peserta didik bisa bingung. Kemudian pemberian acuan. Jadi misalnya kita memberikan acuannya. Bagaimana apakah selama ini toharo yang sudah kalian lakukan ya misalkan bersuci dari hadas besar yang sudah kalian lakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Coba dilihat dari materi atau buku ajar yang sudah kalian miliki. Nah, itu. Kemudian berikutnya pemusatan perhatian juga untuk memusatkan perhatian. Anak-anak coba perhatikan gambar di depan ini. Misalkan kita sedang menayangkan video atau foto dari uh, praktek tohara ya. Coba lihat ke depan, apakah cara membasuh mukanya itu sudah benar? Nah, itu kan untuk memusatkan perhatian peserta didik pada kita. Kemudian untuk pemindahan giliran juga. Jadi misalkan ini harus kita miliki ya, keterampilan untuk bisa membuat peserta didik itu selalu memperhatikan apa yang kita tanyakan. Caranya jangan sampai kita itu menunjuk siswa dulu baru kita bertanya. Nah, sebaiknya pertanyaan itu kalian tujukan untuk umum. Saya guys, tolong diperhatikan semua. Ada pertanyaan menarik dari Ibu misalkan. Kemudian berikutnya kalian bertanya. Semua harus harus bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, ya, apakah cara membasuh muka yang ada dalam video ini sudah benar? Coba perhatikan dengan baik. Nah, itu kan ditujukan untuk semua orang. Baru setelah semua memperhatikan, kamu bisa menunjuk salah satu dari peserta didik. Jika tidak bisa, masih kurang lengkap jawabannya, kita bisa bertanya kepada yang lain. Apakah ada yang bisa melengkapi? Nah, itu untuk selanjutnya. Kemudian untuk penyebaran, jadi juga kita perlu juga memperhatikan penyebaran dari pertanyaan kita. Jadi ketika kita bertanya, jangan hanya anak itu aja yang diajak atau yang disuruh untuk menjawab, akan tetapi anak-anak yang duduknya di belakang, kemudian belum menjawab pertanyaan, belum aktif di kelas, maka bisa kita berikan pertanyaan. Kemudian pemberian waktu berpikir. Nah, ini harus kita beri waktu dari pertanyaan yang kita berikan, kita harus memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir. Jadi, misalkan anak-anak coba perhatikan gambar atau video yang ada di depan. Apakah cara membasuh tangannya ini sudah benar? Nah, anak-anak biar perhatikan, diberi waktu, diberi jeda untuk berpikir ya. Baru kemudian dipersilakan untuk menjawab. Bisa menunjuk, guru bisa menunjuk satu atau dua siswa atau berapa siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang ketujuh ya, pemberian tuntunan. Jadi ketika ada anak yang masih bingung, misalkan, coba lihat, misalkan ini, apakah cara berwudunya sudah benar, basuh mukanya sudah benar. Coba dilihat ke depan, apa yang basuhnya sampai mana. Kemudian kalian lihat pada buku paket kalian. Nah, apakah sudah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang benar atau tidak? Cari dalilnya. Kalau perlu diarahkan ada tuntunan untuk mencari dasarnya. Ini adalah beberapa komponen untuk memberikan pertanyaan untuk keterampilan keterampilan bertanya dasar. Berikutnya yang harus perhatikan, yang pertama adalah antusias dan kehangatan. Jadi ketika bertanya pun kita harus menunjukkan bahwa kita itu
hmm, tertarik dengan mereka, interest dengan mereka. Kemudian kita juga menunjukkan keantusiasan, kehangatan. Jangan bertanya tidak ada kehangatan dan tidak ada antusiasme ketika kita bertanya. Misalnya kita bertanya, anak-anak, kita bertanya pada peserta didik ini ya. Apa sih pengertian dari hari kiamat? Apa pengertian dari kiamat? Kiamat itu ada berapa macamnya? Nah, itu kan sebuah kalimat atau kalimat pertanyaan yang tidak ada kehangatan di dalamnya. Tapi apabila kalian seperti ini bertanya, anak-anak coba perhatikan ibu, ada beberapa pertanyaan untuk kalian, coba diperhatikan dengan baik. Karena kita akan belajar tentang konsep hari kiamat, maka kalian harus tahu apa sih sebenarnya pengertian dari kiamat dan apa macam-macam kiamat. Ayo, siapa yang bisa menjawab kira-kira pengertian dari kiamat apa? Ayo, Andi. Mbak Andin, misalkan boleh kita panggil namanya Mbak Andin, Mas Dika, coba dijawab ya. Nah, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada peserta didik yang sudah menjawab. Terima kasih dan memberikan reward ya. Terima kasih, keren. Walaupun itu sebenarnya tidak jawabannya itu tidak harus benar. Misalkan tidak benar. Kalau tidak benar mungkin kita bisa minta orang lain untuk anak lain untuk melengkapi. Jangan langsung bilang bahwa kamu salah. Tidak seperti itu. Tapi coba wah, jawaban yang sudah bagus. Namun mungkin ada yang mau melengkapi, ada yang bisa melengkapi jawaban Mbak Andin. Nah, itu bisa kita sampaikan untuk menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dan tidak membunuh karakter peserta didik. Karena kalau langsung kalian katakan jawaban kamu salah, jawaban kamu tidak tepat, maka itu akan bisa ini ya apa membunuh karakter siswa. Kita bisa meminta yang lain untuk menyempurnakan. Wah, keren sudah bisa sudah mau menjawab ya. Selanjutnya siapa yang mau menyempurnakan jawaban dari Andi itu menunjukkan ke antusiasme kita. Kemudian kebiasaan yang harus dihindari adalah menjawab pertanyaan sendiri ya. Jadi jangan sampai guru itu menjawab pertanyaannya sendiri. Apa pengertian dari kiamat? Iya, pengertian dari kiamat adalah iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa jadi sudah bertanya-tanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Nah, selanjutnya mungkin bertanya tadi kan sebenarnya sudah memusatkan perhatian peserta didik pada kita, pada guru. Tapi ketika dijawab itu guru itu sendiri, maka akan mengurangi pemusatan perhatian sehingga mereka akan menjadi jengah untuk melihat kepada atau mendengarkan apa yang kita sampaikan selanjutnya. Oke, berikutnya yaitu mengulang jawaban peserta didik. Tolong tidak mengulang-ulang jawaban peserta didik ya. Misalkan tadi sudah menjawab iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa itu kemudian iya tadi Andi sudah menjawab bahwa iman kepada hari akhir adalah. Nah, kita bukan moderator ya. Jadi biar dibiasakan peserta didik yang lain untuk mendengarkan pertanyaan temannya, tidak usah selalu mengulang jawaban peserta didik. Berikutnya, jangan mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang, ditanya lagi, tanya lagi, akhirnya timbul kebosanan pada peserta didik. Kemudian, jangan juga meminta jawaban secara semerempak pada peserta didik. Jadi, seyogyanya jawaban itu bukan jawaban yang dihasilkan dengan serempak ya, jawaban yang serempak. Misalkan, ada berapa rukun iman? Gitu kan, jawabannya pasti ya, ada berapa jumlah dijawab. Itu menyebabkan anak apa ya terbiasa untuk mengandalkan jawaban dari temannya. Teman itu memang keterampilan apa bertanya pertanyaan yang sangat rendah sekali tingkat kognitifnya, itu hanya mengingat saja. Sebaiknya pertanyaan itu pertanyaan yang terbuka ya sehingga bisa memunculkan berbagai macam versi jawaban. Nah, kita akan melanjutkan berikutnya. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, sekarang keterampilan bertanya. Lanjut tadi kan dasar ya. Apa sih ke ke keutamaan manfaat dari keterampilan bertanya lanjut? Yang pertama bisa mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menemukan, mengorganisasi dan menilai informasi yang didapatnya. Kalau tadi keterampilan bertanya dasar, masih menggali informasi, berikutnya keterampilan bertanya lanjut ya untuk bisa siswa itu menemukan suatu konsep, teori, mengorganisasi atau menilai informasi yang didapat itu benar atau salah. Juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan.
untuk mendorong peserta didik mengembangkan ide-ide dan mengemukakan idenya kepada temannya secara timbal balik, untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik memperoleh sukses melebihi yang bisa dicapainya. Untuk anak-anak yang memang betul-betul memperhatikan, mau belajar ya, selalu penasaran dengan informasi baru, dia bisa uh, memberi kesempatan pertanyaan lanjut tadi bisa memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh sukses yang melebihi yang bisa dicapai. Oke. Berikutnya komponen komponen dari keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama adalah pengubahan tuntutan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Kalau tadi kita masih bertanya tentang konsep, untuk menuntut siswa untuk menghafal, misalkan apa sih pengertian dari iman kepada Allah, itu kan menghafal dan memahami dari materi yang mau dipelajari atau yang sudah diajarkan oleh guru. Kalau untuk keterampilan bertanya lanjut, nah ini harus pertanyaan yang itu lebih tinggi dari itu, misalkan ya dengan apa sih manfaatnya, manfaat dari kita kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat kita beriman kepada hari akhir? Apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah merasa percaya kepada Allah dan percaya terhadap adanya hari kiamat. Nah, ini adalah keterampilan berpikirnya sudah mulai tingkatan kognitif tingkat tinggi. Kemudian pengaturan urutan pertanyaan ini juga penting. Jadi kita harus mengurutkan pertanyaan, mana pertanyaan yang itu tingkat dasar untuk menggali informasi di tingkat berpikir yang masih dasar, misalkan masih mengingat tadi ada berapa rukun iman, misalkan ini ya ada macam-macam hari kiamat itu apa saja. Kemudian ketika kita tingkatkan lagi apa hikmah atau manfaat jika kita beriman kepada hari kiamat, itu diurutkan sesuai dengan urutan tingkatan kognitifnya. Berikutnya penggunaan pertanyaan pelacak. Yang pertama untuk mengklasifikasi. Jadi untuk mengklasifikasi, misalkan ini termasuk misalkan najis misalkan ada kotoran ayam. Kotoran ayam itu termasuk najis apa ya? Najis mukhafafah, mughaladzah atau mutawasito. Nah, ini untuk pertanyaan melacak ya ini ya. Kemudian juga meminta peserta didik memberikan alasan, misalkan ini najis apa? Alasannya apa kok kamu mengatakan bahwa ini adalah najis mutawasito atau mughaladzah atau mukhafafah? Alasannya apa? Kemudian meminta kesepakatan pandangan. Kita juga bisa minta kesepakatan pandangan bagi teman-teman atau siswa yang lain. Bagaimana pandangan yang lain? Apakah sama dengan apa yang disampaikan oleh Andi misalkan? Meminta ketepatan jawaban ya. Apakah jawaban sudah tepat dijawab oleh yang dijawab temanmu tadi sudah tepat, itu bisa. Meminta jawaban yang lebih relevan. Mungkin jika ada jawaban yang masih kurang kurang kita anggap kurang sempurna, kita bisa minta ke temannya yang lain atau peserta yang lain untuk memberikan jawaban yang lebih relevan. Coba adakah jawaban yang lebih sempurna untuk menyempurnakan jawaban Andi itu? Meminta contoh itu juga termasuk keterampilan bertanya lanjut. Coba diberikan contoh yang konkret ya. Ini najis mutawasito adalah bla 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 bla. Apakah kalau begitu kotoran ayam ini termasuk najis apa? Ya, misalkan alasannya apa? Atau berikan contoh yang lain selain kotoran ayam dari najis mutawasito, yaitu bisa keterampilan bertanya lanjut. Kemudian meminta jawaban yang lebih kompleks ya. Coba sampaikan kepada kita bagaimana sih cara membersihkan najis mutawasito. Ya, coba kalau versinya si Andi gimana? Kalau kamu gimana? Ya, ini jawaban kita bisa meminta jawaban yang lebih kompleks pada peserta yang lain. Apakah betul-betul bisa dipastikan bahwa dengan cara itu najis itu sudah hilang? Nah, itu bisa kita tanyakan lagi kepada peserta didik. Kemudian peningkatan terjadinya interaksi dari kita tadi melakukan penyebaran, giliran, kemudian memberikan pertanyaan pelacak juga. Nah, ini bisa memungkinkan terjadinya interaksi antar peserta didik juga. Jadi si A memberikan pandangan yang sama atau berbeda kepada si B, membenarkan, melengkapi jawaban. Nah, ini memunculkan adanya interaksi. Nah,
Ini di antara komponen dari bertanya lanjutan. Untuk selanjutnya, kita akan ke bagaimana kita memberikan keterampilan memberikan penguatan ya. Apa sih tujuan dari kita memberikan penguatan? Yang pertama, kita bisa meningkatkan perhatian peserta didik. Dengan adanya penguatan yang kita berikan kepada peserta didik, maka perhatian mereka terhadap mata pelajaran PAI itu akan semakin meningkat. Bayangkan jika tidak ada penguatan, habis siswa menjawab pertanyaan, tapi kalian diamkan aja, tidak ada interaksi lebih lanjut, tidak ada penguatan dari kalian, maka ini akan mengurangi ketertarikan pada dan perhatian pada mata pelajaran kita. Yang kedua, bisa membangkitkan dan memelihara motivasi peserta didik. Jadi peserta didik yang tadi jawabannya kurang sempurna, tapi karena kalian beri penguatan misalkan, tidak menjatuhkan, maka akan semakin memotivasi. Oh, kalau gitu saya nanti akan belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. Nah, dengan adanya penguatan, kalian, kalau apalagi penguatannya itu ya, memberikan ini sambil memberikan advice, saran. Oh, bagus, coba kamu baca lagi ya. Buku ini, halaman ini supaya kamu lebih 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 ini lebih luas lagi wawasan kamu, yaitu memberikan kemudahan untuk belajar, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Jadi adanya penguatan misalkan kita bisa misalkan, oh Andi bagus sekali, bagus kamu sudah percaya diri menjawab. Nah, tapi mungkin ada yang mau melengkapi sehingga anak-anak yang mau meremehkan Andi itu tidak jadi meremehkan karena dia itu meskipun dia jawabannya kurang sempurna tapi tetap diberikan penguatan oleh guru sehingga yang lain juga ikut menghargai. Selanjutnya kita lempar pada yang lain untuk lebih melengkapi jawaban. Kemudian yang kelima, mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Dengan adanya pemberian penguatan, anak-anak itu menjadi lebih baik dan ada inisiatif pribadi untuk semakin meningkatkan kemampuan dirinya. Oke ya. Kita ke slide berikutnya. Oke ya. Berikutnya adalah tentang prinsip pemberian penguatan. Ketika kita memberikan penguatan, kita harus memiliki prinsip. Yang pertama adanya kehangatan dan antusias. Jadi sampaikan itu dengan mimik yang mendukung ya, bukan mamik ya, mimik yang mendukung. Bagaimana ketika kita tertarik dengan jawaban seseorang sambil mata kita berbinar, kemudian tersenyum, sambil kita beri aplaus, kita tepuk dadanya kalau itu cewek ya. Kita tepuk dadanya, kita tepuk punggungnya, kita pegang lengannya untuk bagus. Nah, ini adalah sebuah kehangatan dan antusiasme yang kita berikan yang menunjukkan bahwa kita sangat sangat respon dengan apa yang sudah disampaikan ya. Jawaban-jawaban atau respon yang disampaikan. Yang kedua bermakna. Jadi penguatan itu juga harus bermakna. Jadi tidak asal oh iya bagus bagus gitu aja, tapi tidak ada ke mana bagusnya itu bagaimana dan ada saran apa atau ada apa yang bisa kita berikan supaya mereka itu semakin berkembang ke depannya, semakin produktif tuh. Menghindari penggunaan respon yang negatif. Oh, bisa tidak menggunakan respon yang negatif. Contoh tadi ya, ada anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, kadang-kadang kan kita, wah, jawabannya masih salah. Waduh, kamu nggak belajar ya tadi malam ya. Ini adalah respon yang negatif. Ini yang harus kita hindari. Jadi ada 3 prinsip untuk memberikan penguatan. Antusias, memanggil namanya, jangan hei kamu, hei kamu, hei dia itu sudah menjawab dengan benar tidak, tapi langsung panggil namanya aja, Andi, Ratna, Sari dan sebagainya kita panggil namanya dan jangan gunakan respon yang negatif walaupun itu jawabannya tidak menunjukkan hal yang mengembirakan kita, setidaknya hargai keberanian dia untuk bertanya. Nah, berikutnya adalah komponen keterampilan memberi penguatan. Yang pertama penguatan verbal. Jadi itu bisa kita sampaikan. Wah, bagus Andi, kamu keren. Jawaban kamu luar biasa. Tadi sudah kamu hubungkan dengan kehidupan sehari-hari misalkan. Sudah ada contohnya. Itu verbal. Wow, luar biasa. Nah, siapa yang bisa melengkapi lagi? Jawaban Andi tadi sudah bagus, tapi perlu dilengkapi lagi supaya lebih sempurna. Itu verbal. Penguatan gestur, mimik, gerak badan. Misalkan kita ketika melihat jawaban anak yang keren luar biasa, kita langsung wow gitu ya. Mata kita langsung membelalak sambil tersenyum.
sambil kita ceria gitu ya untuk memberikan penguatan bahwa kita itu mendukungnya, kita itu sudah kita itu sangat menghargai apa yang sudah disampaikan. Kita terkejut dengan apa yang disampaikan karena memang sangat bagus dan luar biasa. Tapi jangan lebay ya kan, tetap harus sesuai dengan porsinya. Berikutnya adalah penguatan dengan cara mendekati ya. Kita dekati gitu. Andi, coba apa yang kamu sampaikan tadi? Terus kita mau minta jawaban yang lain. Misalkan, Riko, bagaimana pendapat kamu dengan jawaban Andi? Nah, itu harus kita dekati dia. Misalkan Riko sudah menjawab, wah Riko kamu sudah keren sekali bisa melengkapi jawaban Andi ya. Meskipun kamu tadi berbeda pendapat sedikit, tapi luar biasa sudah percaya diri kita datang sambil mendekati dia. Jadi kita mendekati dia walaupun tidak ada verbal, kita itu juga merupakan sebuah penguatan. Penguatan dengan sentuhan juga tadi sudah saya sampaikan, mungkin sambil menyentuh pundaknya, menyentuh kepalanya. Oke, ya itu bisa memberikan nuansa kebahagiaan pada peserta didik ya. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, misalkan dengan tepuk, oke, luar biasa, keren, tepuk satu, tepuk dua, gitu ya. Atau dengan tanda atau benda, itu bisa juga kita berikan. Mungkin kita memberikan permen bagi anak yang sudah berhasil menjawab, memberikan bisa juga kita buatkan ini ya love ya dari kertas-kertas bekas, kemudian kita gunting, kita buat semacam stiker ya, stiker untuk diberikan pada dia, tanda mata ya. Atau juga penguatan tak penuh ya. Jadi meskipun dia itu jawabannya kurang kurang memuaskan, tapi kita tetap memberikan penguatan, walaupun itu masih harus ada yang diperbaiki pada dirinya atau pada jawabannya. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini keterampilan mengadakan variasi, ini akan kita sampaikan apa sih pentingnya variasi. Di antaranya adalah memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu, kemudian membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Jadi dengan adanya variasi, kita bisa akhirnya bisa membentuk sikap positif pada diri kalian. Kemungkinan dilayani peserta didik secara individual sehingga bisa memberikan kemudahan belajar. Ini baterainya habis. Mendorong aktivitas belajar atau cara belajar peserta didik yang berkadar tinggi dengan cara melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik. Jadi untuk anak-anak yang niat belajarnya sangat tinggi bisa dilibatkan untuk berbagai kegiatan. Nah, prinsip dalam mengadakan variasi, perubahan yang digunakan harus bersifat lebih efektif. Jadi variasi mengajar yang kita berikan harus memang untuk melakukan perubahan dan efektif, memang bisa menumbuhkan semangat yang lebih tinggi pada peserta didik dan bisa meningkatkan produktivitas di kelas. Menggunakan teknik mengadakan variasi, penggunaan tekniknya harus lancar dan tepat, tidak terkesan dibuat-buat atau tidak. Kadang-kadang saya harus seperti apa ya? Saya harus melakukan apa ya? Masih bertanya-tanya seperti itu, mah harus sudah direncanakan. Penggunaan komponen-komponen variasi harus benar dan struktur tidak direncanakan sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, variasi itu harus didesain sebelumnya supaya tidak acak adul ya. Kemudian penggunaan komponen mengadakan variasi harus lebih luas dan spontan berdasarkan balikan dari peserta didik. Jadi misalkan kita mau menggunakan variasi terus ternyata kita beri tepuk atau kita beri lagu yang berkaitan dengan materi ya. Misalkan itu harus berdasarkan dari balikan peserta didik tadi, misalkan ternyata masih ada yang belum paham, masih ada yang masih belum ingat dan sebagainya itu. Kemudian komponen keterampilan variasi. Yang pertama variasi dalam gaya belajar, yaitu penggunaan variasi suara. Ini ya suaranya kadang kita harus berlatih untuk melatih intonasi suara kita ya. Dan ada di mana ada penekanan, suara keras, suara rendah, dan itu supaya lebih menarik ya, ada variasi suara. Kapan kita bicara dengan lantang, kapan kita agak agak melemah dan agak menjiwai, perlu ada ini yaitu variasi suaranya. Atau kadang-kadang kita misalkan mengucapkan tokoh, ada menceritakan suatu, ada tokoh A, B, C, kita bisa menggunakan berbagai variasi. Kemudian variasi dalam pemusatan perhatian. Nah, itu bisa juga kita menggunakan tepuk, misalkan selamat pagi, tepuk satu kali, selamat siang, tepuk dua kali, selamat
sore tepuk 3 kali, selamat malam, cukup begini. Nah, ini adalah salah satu untuk pemusatan perhatian. Kesenyapan bisa juga kita ciptakan kesenyapan saat-saat tertentu, mengadakan kontak pandang dengan peserta didik untuk melihat bagaimana dia itu interest nggak terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Gerakan badan dan mimik ya perlu juga gerakan dan kita lebih menarik ya supaya ada variasi mimiknya juga sehingga nanti anak-anak tertarik merasa seakan-akan menjadi bagian dari kita ya dalam pembelajaran. Ada perubahan posisi tidak hanya duduk di satu posisi saja tapi kita bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke sampingnya anak-anak ini. Variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran bisa visual, audiovisual, taktik manipulatif. Kalian harus menggunakan ini media pembelajaran. Saya tidak mau kalian praktek mengajar tanpa media ya. Terutama media berbasis ICT itu yang saya wajibkan untuk diadakan di kelas. Kemudian variasi pola interaksi dan kegiatan siswa ada bisa kelompok, bisa klasikal, kelompok perorangan, diskusi, latihan, demonstrasi dan sebagainya. Tidak boleh hanya ceramah saja. Itu yang saya harapkan. Nah, anak-anak sampai pada poin C dulu ya. Nanti selanjutnya akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Untuk berikutnya tugas kalian adalah silakan kalian menyusun modul ajar sesuai dengan pembagian tugas dan pemilihan dari masing-masing. Kemarin yang sudah saya berikan tidak boleh sama dengan contoh yang saya berikan. Kalian harus membuat modul ajar yang betul-betul kalian laksanakan di kelas dan itu nanti harus dilaksanakan betul-betul di kelas. Jadi kalau bisa minggu depan kita sudah mulai praktek mengajar dan tolong diundi ya untuk praktek mengajarnya siapa yang dapat giliran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Yang kedua kalian harus siap modul ajarnya saat pembelajaran dan juga kalian harus siap media pembelajarannya saat giliran pembelajaran yang kalian lakukan. Nanti ada yang menjadi ini ya, ada yang menjadi guru praktek, ada yang menjadi observer atau pengamat, nanti saya berikan instrumen pengamatan, dan yang lain sisanya adalah menjadi siswa. Bagi yang sudah selesai praktek mengajar, misalkan minggu ini sudah selesai praktek mengajar, minggu depan dia jadi observer. Ya, begitu seterusnya, ya sampai terakhir. Ya, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, meskipun kita nggak bisa ketemu, semoga tetap berkualitas kegiatan kita dan mohon dicermati apa yang saya sampaikan untuk PowerPoint dan video ini nanti akan saya share di Asdos. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan setelah pembelajaran, sebelum waktu habis, kalian tolong masih di kelas untuk menyusun atau merencanakan modul ajar dan media pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, kalian boleh media pelajaran yang akan digunakan. Kalian boleh menggunakan Canva, membuat video di Canva dan sebagainya. Jangan hanya PowerPoint aja, tidak boleh. Kalau bisa kalian bisa menggunakan Canva, menggunakan video pembelajaran di Canva, jangan pakai video pembelajaran orang lain, bisa menggunakan penilaian pakai Quizzes, Kahoot, Mentimeter, dan sebagainya. Game-game yang lain boleh kalian gunakan. Itu ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.